Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan kelima, defining research scope and constructing hypothesis or research question. Jadi research scope, research hypothesis, dan research questionnya yang akan kita bahas. Kemudian pertemuan keenam, reviewing related literature. Ini terkait dengan daftar pustaka ya, dengan referensi. Udah ya, kalian udah lulus rating 3 atau rating 2, itu harusnya sudah tahu cara pengutipan. Kemudian 7, selecting sample and research design. Kemudian pertemuan ke-8, selecting instrument of data collection. Kemudian 9, selecting procedure of data analysis. Oke. Habis ya, habis. Pertemuan ke-9 itu habis materinya. Habis materinya, kita pertemuan ke-10 UTS. Jadi harusnya di pertemuan ke-9 ini kalian sudah dapat gambaran utuh dari sebuah proposal. Di pertemuan ke-9. Kemudian pertemuan ke-10 kita UTS, pertemuan ke-11 kita bahas tentang ethical issue. Jadi dalam penelitian itu ada etik, ada kode etik yang harus kita patuhi, yang harus kita jalankan dalam pengambilan data. Kemudian pertemuan 12, 13, 14, 15 itu kita sudah mulai menulis proposal. Jadi di UAS nanti terakhir itu kalian harus mengumpulkan proposal. Jadi mulai sekarang sudah boleh pikirkan terus judulnya apa atau minimal masalah yang ingin diangkat apa. Oke ya, jelas ya. Tujuan mata kuliah ini terakhir itu kalian harus menghasilkan proposal penelitian yang direncanakan untuk skripsi kalian. Jadi udah mulai semester 6 udah mulai mikir skripsi biar cepat tamat. Oke, untuk bahan ajarnya saya sudah kirimkan semuanya. Panduan penulisan nomor 1 udah, nomor 2 udah. Nomor 2 belum. Kalau misalnya memang butuh nanti silakan diminta. Nomor 3, 4, 5, 6 sudah semua saya kirim. 8 belum. Nanti kalau mau silakan diminta. Yang 9 silakan cek ke situsnya. Nah, jadi 10, 11 juga sudah saya kirim. Jadi silakan dibaca. Kalau cuma merasa, Pak, bahannya masih kurang, Pak, nanti saya tambah, masih banyak. Kalau misalnya memang yang tadi malam saya kirim sudah tamat, nanti boleh minta lagi. Oke, tugas akan diberikan dalam bentuk daily assessment, personal resume, dan tugas tambahan. Jadi nanti bisa jadi saya suruh kalian baca satu artikel, satu topik, ataupun satu bab buku, kemudian kalian buat resumenya. Kemudian tugas wajib dikumpulkan di setiap pertemuan. Kalau misalnya saya suruh. Oke. Sebuah paragraf kesimpulan dari paper terkait isu terbaru dari sebuah penelitian. Kemudian topik paper akan ditentukan kemudian. Paper yang dibaca dibuat resume wajib dalam bahasa Inggris. Jadi papernya dalam bahasa Inggris, resumenya juga dalam bahasa Inggris. Kan kalian udah semester 6. Kalau misalnya semester bawah, saya suruh bahasa Indonesia. Oke. Minimal 100 paper yang dibaca dan dibuatkan resume wajib dalam bahasa Inggris. Oke, enggak ya, berarti ini paper yang dibaca wajib dalam bahasa Inggris, resumenya itu nanti bisa saya tentukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, minimal 100 kata, maksimal 250 kata. Jadi nggak banyak, paling satu paragraf lah. You can use dictionary, hindari menggunakan Google Translate aplikasi dan aplikasi lainnya. Kalaupun misalnya kalian pakai Google Translate bingung, pakai Google Translate, ya gunakan Google Translate itu dengan bijak. Kemudian no cheating, no plagiarism. Oke, kita lanjut. Kriteria dan standar penilaian masih sama ya, masih sama seperti yang mata kuliah yang kemarin dengan saya, essay writing. Kalian harus masuk sebanyak 80%, kemudian boleh nggak hadir sebanyak 3 kali tanpa keterangan. Tapi kalau udah 4 kali tanpa keterangan, kalian tidak boleh mengikuti UAS. Oke, penilaiannya 1 daily assessment, resume, attendance list, keaktifan di kelas, apalagi menjawab pertanyaan dan lain sebagainya itu masuknya 20%, kemudian kuis 20%, UTS 25%, final atau UAS-nya 35%. Oke, peraturannya masih tetap sama. 1, 2, 3, masih 4, masih 5,
6 sama, 7 masih sama. Kalian paling telat itu bolehnya 5 menit. Berarti kalau kita masuk jam 14, kita akan mulai kelas itu 14.05, itu paling telat kalian masuk kelas. Oke, yang ketujuh, udah, ke-8 sama, masih kalau 15 menit tanpa kabar, dihubungi nggak ada balasan juga, silakan meninggalkan kelas, silakan nggak kuliah untuk hari itu. Kemudian mahasiswa dilarang menggunakan mobile phone kecuali memang mobile phone-nya dipakai untuk Zoom. Tapi kalau misalnya kalian Zoom-nya pakai laptop, terus tiba-tiba kalian update story, hari ini panas sekali. Padahal wajah kalian di Zoom nih. Terus story-nya hari ini panas sekali. Nah, itu berarti kalian lagi main HP. Nanti ketahuan tuh. Oke, 10. Mahasiswa dilarang merokok, makan, dan minum di depan kamera. Kecuali minum air putih, silakan. Peraturannya masih sama. Kemudian mahasiswa memastikan ketika masuk dan keluar Zoom nggak ribut. Jadi nggak usah cerita-cerita apa gitu. Jadi masuk dengan teratur, pulang. Keluarnya juga teratur. Oke, 12. Mahasiswa memastikan kamera on dan mikrofon off ketika masuk aplikasi. Yang ke-13, mahasiswa memastikan memakai nama lengkap. Jadi pakai nama lengkap atau ada NIM gitu. Kalau NIM nggak ada, bukan nggak ada ya. Kalau misalnya nggak mau pakai NIM nggak apa-apa juga. Yang penting nama lengkap. Oke, hak dan kewajiban mahasiswa. Ini masih sama dengan yang kemarin kita bahas. Kalau kalian merasa nggak diperlakukan tidak adil, silakan dikasih tahu kami biar kami juga tahu. Kemudian setiap mahasiswa berhak mendapatkan penjelasan dari hasil penilaian dosen. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bahan yang digunakan pada perkuliahan ini. Jadi ini poin 3. Nanti yang bilang ya, dosen mata kuliah seminar nggak pernah ngasih bahan. Nah, ini nomor 3 udah nih. Mahasiswa berhak mendapatkan bahan. Udah saya kirimkan semua. Kalau kurang silakan diminta. Dalam hal kealpaan, kalau misalnya nanti kalian nggak bisa ikut UTS, silakan minta ujian ulang susulan dalam waktu 1 minggu dari jadwalnya. Oke, kewajiban mahasiswa. Mahasiswa wajib hadir pada setiap pertemuan perkuliahan. Dalam hal tidak dapat hadir, harus jelas buktinya. Misalnya sakit, harus ada surat dokter. Dalam hal kealpaan yang tidak terelakkan, mengajukan ujian ulang jika memang kalian belum ujian. Kemudian setiap mahasiswa wajib menyerahkan sendiri. Ini kalau di kelas ya. Hak dosen berhak meneliti bukti yang diajukan, berhak menolak bukti atas kealpaan jika dipalsukan, kemudian berhak menolak tugas yang dikirimkan lewat dari batas waktu, misalnya dibilang deadline-nya jam 12 malam, kalian kirimnya jam 12 siang, jadi hati-hati. Dosen berhak menolak ujian ulang yang lebih dari 1 minggu. Kewajiban dosen. Dosen wajib mengembalikan kertas ujian, ini nggak masalah karena semester ini kita online. Kemudian dosen wajib memberikan penjelasan, feedback terhadap hasil penilaian mahasiswa. Yang ketiga, dosen wajib memberikan penjelasan kepada mahasiswa yang tugasnya ditolak. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas, Sir. Oke. Baik, kalau jelas kita lanjut. Kita lanjut ke RPS. Saya udah kirim juga ya RPS-nya. Oke, jika kalian mau melihat secara lebih detail, misalnya pertemuan pertama sumbernya dari mana, pertemuan kedua sumbernya dari mana, silakan nanti cek ke RPS. Misalnya pertemuan kedua nanti kita akan membahas mengetahui dan mampu menyusun rencana penelitian. Materinya itu adalah preparing a research plan. Nah, nanti kalian lihat, berarti saya ngambilnya dari buku May, Mills, and Asian tahun 2012. Saya udah kirim bukunya, nanti silakan dibaca. Di bab, kalau nggak salah ini bab 1 atau bab 2. Jadi nanti tinggal lihat aja daftar pustakanya. Oh, di sini silakan dibaca. Oke ya, jadi kalau kalian mau pinter duluan,
sudah ada jalannya. RPS sudah dikasih, bukunya sudah dikasih, jadi tinggal belajar sendiri. Jadi jangan tunggu dosen, oh minggu depan Pak Surya jelasin, baru nanti kami belajar. Itu kalian nggak akan tamat-tamat. Kalau misalnya betul kami masuk, kalau misalnya nanti saya bilang, hari ini silakan buat resume dari bab 2 buku apa tadi G dan Air Asian, kan sama aja. Akhirnya kalian nggak mendengarkan penjelasan kami. Jadi lebih baik kalian baca duluan sebelum masuk ke kelas. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada? Nggak ada, Sir. Lanjut. Udah jelas ya? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke materi hari ini, yaitu nggak usah tegang wajahnya hari ini, saya nggak akan suruh kalian buat resume, nggak akan saya nikah apa nilai-nilai. Hari ini kita masih santai seperti di pantai. Oke, udah kelihatan share screen saya? Sudah, Sir. Sudah, oke. Nah, hari ini kita akan bahas perkenalan dengan second language research atau classroom. Jadi kenapa di sini saya buat kurung? Itu karena kalian bisa aja nanti nelitinya itu bukan classroom research, tapi bisa jadi second language research. Jadi second language research wajib ya. Misalnya kalian neliti novel. Dah, berarti novelnya harus novel bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian neliti novel bahasa Indonesia, itu bukan second language research, tapi bukan second lagi itu. First language research. Jadi jangan nanti, Sir, saya mau analisis novel bahasa Indonesia gitu. Atau Sir, saya mau analisis reklame bahasa Indonesia. Itu kerjaannya anak bahasa Indonesia. Jadi jangan ngambil apa ya, jangan ngambil punya orang lah. Walaupun misalnya nanti ya sah-sah saja, itu masih ranah bahasa, tapi usahakan yang kalian teliti itu adalah bahasa Inggris. Karena kalian jurusan bahasa Inggris, jangan ngambil kerjaannya anak bahasa Indonesia. Oke. Second language classroom research. L2 research itu adalah sebuah riset yang dilakukan dengan bertujuan untuk menginvestigasi jadi isu-isu pada bahasa kedua. Jadi nggak harus pembelajaran ya. Jadi nggak harus pembelajaran. Jadi kalian nanti bebas mau meneliti tentang wawancara misalnya, wawancara dalam bahasa Inggris. Yang penting second language. Yang penting bahasa Inggrisnya. Kemudian termasuk teaching, learning using L2. Jadi kalau using L2 lebih luas. Bisa jadi penggunaannya tidak hanya dalam pendidikan. Kemudian juga policy of L2. Jadi kalian boleh meneliti tentang kebijakan-kebijakan terkait dengan penggunaan bahasa kedua. Oke, second language research juga biasa disebut dengan classroom research. Lebih fokusnya. Oke, second language classroom research, kalau misalnya kita fokusnya ke classroom-nya, berarti adalah classroom sendiri itu adalah sebuah tempat di mana guru, teacher, and learner are gathered for instructional purpose. Itu menurut Sinunan and Bailey. Kemudian kalau itu kelas ya, kalau misalnya L2 classroom berarti tujuannya untuk mengajarkan bahasa kedua. Lebih fokusnya ke language learning. Kemudian classroom second language classroom research ini juga disebut dia dengan classroom based research atau juga classroom center research atau juga disebut dengan classroom oriented research. Jadi nanti kalau misalnya kalian nulis terserah mau pakai istilah yang mana. Oke, classroom research merupakan a research that center on classroom. Jadi fokusnya itu ke kelas. Jadi di kelas itu sebenarnya banyak hal yang bisa kalian teliti. Baik kondisi kelas, guru, siswanya, proses pembelajarannya, dokumen pembelajarannya, apa lagi ya?
Dokumen pembelajaran, suasana pembelajaran banyak. Pokoknya semua hal yang terkait di dalamnya, administrasi pembelajarannya juga itu bisa kalian teliti. Jadi jangan nggak ada ide nih untuk nulis apa gitu. Coba kalian ingat-ingat dulu waktu SMA di kelas bahasa Inggris apa yang kalian rasakan, itu bisa nanti kalian angkat menjadi topik penelitian kalian. Oke, classroom research investigates what happened inside the classroom. Jadi berarti classroom research itu dia menginvestigasi apa yang terjadi di dalam kelas, gitu. Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Oke, ini tipe dari riset ya. Ada beberapa, ada classroom research, teacher research, action research. Oke. Yang pasti, yang jangan kalian lakukan itu yang ketiga ya. Yang ketiga itu karena itu akan memakan waktu yang panjang. Dia disebut dengan action research. Oke, yang kalian bisa lakukan yang mana? Yang pertama, classroom research. Kalau teacher research itu dilakukan oleh gurunya. Kalau action research itu dilakukan sebenarnya oleh guru dan berpartner dengan researcher dari luar. Jadi sebenarnya aturannya seperti itu. Jadi kalau yang classroom research itu kalian bisa melakukannya sebagai mahasiswa keguruan, mahasiswa FKIP, kalian bisa melakukan classroom research. Kalau misalnya teacher research itu harus dilakukan oleh teacher. Kemudian kalau action research itu kolaborasi antara guru dengan peneliti dari luar. Jadi kalau kalian melakukan action research bisa Pak, bisa. Jadi kalian harus berkolaborasi dengan guru, tapi yang jadi masalah adalah waktunya. Kalian nggak akan bisa menyelesaikan action research itu dalam waktu 1 semester, 6 bulan. Minimal itu dia 3 cycle. 3 cycle itu kita bilanglah 3 semester, berarti 1,5 tahun. Jadi nanti ya, kalian bisa jadi tamat, tapi misalnya teman kalian tamat 5 tahun atau 4 tahun, kalian nanti tamatnya, kalau teman tamatnya 4 tahun, berarti kalian 5,5. Gitu. Makanya jangan ngambil action research. Jadi nanti saya nggak mau lihat ya, di proposal kalian tuh ada jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dalam kurung action research. Nah, itu bukan nggak boleh, tapi nanti kalian nggak tamat. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang hal-hal yang terkait dengan classroom. Apa saja yang bisa kalian yang bisa kalian cari masalah. Kalau dosen saya dulu riset saya bilang, ya kalau mau buat skripsi itu harus memang nyari masalah gitu. Masalah nggak ada, kita cari-cari. Jadi di mana kalian cari? Yang pertama itu misalnya teaching material. Nanti coba kalian ingat, kalian lihat kira-kira ada nggak masalah di teaching material, khususnya bahasa Inggris. Kemudian bisa juga silabus atau lesson plan. Nah, itu bisa kalian lihat. Kalau misalnya kalian mau, mungkin bisa kasih ide ya. Kalian mau lihat misalnya perbandingan antara keefektifan antara lesson plan zaman dulu yang banyak itu dengan lesson plan zaman sekarang yang 1 lembar. Nah, itu bisa kalian teliti. Mana yang lebih efektif? Efektif banyak atau efektif lesson plan yang 1 lembar? Nah, itu untuk silabus. Dan masih banyak masalah-masalah lain. Oke, yang ketiga, learner achievement score, skor siswa, kemudian student attitude, the way of teacher teaching, teacher-student interaction, teacher journal. Teacher journal ini seperti apa ya? Buku logbook gitu ya. Berarti guru hari ini isinya belajar apa gitu. Kemudian juga recording of student speech. Kalau misalnya siswa ngomong di kelas, kemudian kalian rekam, ada 30 siswa, itu udah bisa jadi penelitian. Bisa kalian analisis apa yang terjadi. Kemudian student written work. Kalau misalnya ada hasil writing siswa, misalnya ada 30 siswa, ada berapa ya, kita bilang 10 kali writing, kemudian itu kalian kumpulkan semua, berarti 10 kali 30, ada 300 paper. Siswa, itu mau kalian teliti, itu bisa. Yang penting itu sudah ada datanya. Kemudian teaching method, ini udah Pak sering ya, misalnya metode A untuk meningkatkan apa, mengajar dengan metode apa, itu sudah sering. Kemudian teacher handbook itu buku ajar ya, buku ajar yang dipegang oleh guru, biasanya beda dengan buku ajar yang
dipegang oleh siswa. Student handbook boleh juga kalian teliti, teacher handbook atau student handbook. Kemudian untuk zaman sekarang mungkin virtual classroom itu juga jadi menarik topiknya. Kemudian teaching laboratory, kemudian language laboratory, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali terkait dengan classroom. Oke, issue on second language classroom research. Bisa juga classroom discourse atau kita sebut dia dengan wacana kelas. Itu merupakan interaksi khusus antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa selama pelajaran berlangsung. Nah, ini juga bisa yang misalnya berarti ini harus kalian lakukan observasi. Observasi terus nanti kalian tentukan apa yang ingin kalian lihat dari interaksi itu. Apakah kualitas interaksinya, efek interaksinya, dan lain sebagainya. Oke, ini salah satu apa namanya 3 paradigma dalam penelitian second language classroom. Yang pertama itu ada normatif, ada interpretif, ada kritikal. Tiga-tiganya itu yang pertama normatif dia kuantitatif, interpretif itu dia kualitatif, kritikal juga kualitatif. Kalau yang normatif itu dia melihat hubungan 2 variabel, boleh secara statistik. Kemudian kalau yang interpretif berarti dia investigasi pemerolehan bahasa kedua dari banyak perspektif. Kemudian kalau yang masih tetap kualitatif kritikal bisa menginvestigasi pemerolehan bahasa dalam konteks sosiokultural. Jadi nanti kalian bisa lihat kita nanti pakai yang mana. Oke, kemudian untuk data pembelajar kalian bisa lihat non-linguistic performance, misalnya reaksi yang berhubungan dengan stimulus linguistik, ukuran pemahaman non-verbal, penilaian secara gramatikal, dan lain sebagainya. Itu masuk ke non-linguistic performance. Kemudian ada sample of learner language, bahasa yang diproduksi oleh siswa. Itu juga bisa kalian jadikan penelitian, baik yang dimunculkan secara sengaja, berarti sengaja ini eksperimen ya. Kalau yang dimunculkan secara sengaja berarti dia eksperimen, atau juga yang natural. Jadi kalian nanti bisa milih dari jenis-jenis riset yang telah saya ajarkan kemarin di riset metodologi. Jadi nanti harusnya sih hari ini kalian itu sudah punya kecenderungan ya, Pak saya maunya kualitatif gitu, Pak saya maunya kuantitatif, terus bukan hanya sampai di situ, kalian sudah jelas, Pak saya maunya eksperimen, Pak saya maunya correlation, Pak saya maunya causal komparatif. Harusnya kalian sudah sampai ke arah sana. Oke, kemudian bisa juga verbal report dari siswa tentang pembelajarannya. Jadi boleh juga, atau self report, data wawancara, respon kuesioner, stimulated recall, think load protocol, self assessment. Jadi banyak cara yang bisa kalian jadikan sebagai sebagai topik dari penelitian kelas. Oke, dalam konteks EFL, English for Foreign Language, ucapan guru merupakan satu-satunya bahasa target yang nyata dan langsung diterima oleh pembelajar. Oke, atau kalau misalnya kalian mau meneliti tentang ini, itu istilah bahasa Inggrisnya teacher talk. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat, oh Pak, saya mau meneliti tentang tentang ucapan guru. Misalnya guru, kalau misalnya gurunya pakai bahasa Indonesia, kayaknya nggak usah diteliti ya, karena itu udah terlalu banyak. Misalnya kalian menemukan satu sekolah yang gurunya itu full ngomong bahasa Inggris, terus kalian mau lihat efeknya terhadap siswanya, nah itu boleh. Nanti teorinya kalian cari, namanya teacher talk. Oke, pertanyaan penelitian sebelumnya. Ini yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Sebanyak apa guru berbicara? Jadi itu bisa menjadi menjadi penelitian kalian. Kalian penasaran nggak seberapa banyak guru berbicara? Apakah di kelas itu lebih banyak guru berbicara atau siswanya? Seberapa banyak ucapan guru dilakukan dalam bahasa target? Intinya seberapa banyak guru itu ngomong bahasa Inggris? Dia ngajar bahasa Inggris, seberapa banyak dia ngomong bahasa Inggris? Apakah 50%, 70%, atau mungkin 20%? Itu bisa kalian cari. Kemudian apa karakteristik penjelasan guru? Bagaimana dana? Pada saat kapan guru mengoreksi? Oh, bukan dana ya. Bagaimana dan pada saat kapan guru mengoreksi kesalahan pembelajar? Nah, itu juga bisa kalian teliti. Kemudian jenis kesalahan apa dan bagaimana yang dikoreksi oleh guru? Ini udah kayak research question. Bisa kalian jadikan nanti kalau misalnya kalian nelitinya tentang ini.
Kemudian isu-isu seputar ucapan guru, dominasi guru dalam interaksi. Rata-rata guru cenderung melakukan teacher talk 2/3 dari interaksi kelas. Ini hasil penelitian ya. Penggunaan bahasa pertama oleh guru. Hampir seluruh ucapan guru pernah dilakukan dalam bahasa pertama pembelajar. Pemahaman siswa dan kepercayaan diri guru akan kemampuan bahasa Inggrisnya. Itu juga bisa kalian teliti. Pada kenyataannya, fungsi pedagogis ucapan guru menjelaskan. Pada kenyataannya tidak selalu efektif. Jadi ini hasil penelitian ya. Jadi hasil penelitian bahwasanya ucapan guru yang terlalu banyak bicara di kelas itu juga tidak efektif untuk membuat siswanya bisa bahasa Inggris. Nah, ini hasil penelitian, bisa aja kalian teliti lagi dan bisa jadi kalian menemukan hal yang berbeda. Ternyata guru yang banyak bicara di kelas itu membuat siswanya bisa bahasa Inggris, itu juga bisa, nggak masalah. Jadi kalian bisa nanti pakai metode case study. Ini contoh tabulasi data. Misalnya guru berpengalaman apakah ada hubungannya dengan penjelasan tata bahasanya baik, guru pemula apakah tata bahasanya tidak baik, atau penjelasan kosakatanya tidak baik, penjelasan pragmatiknya tidak baik. Ini contoh aja ya. Kemudian, ini beberapa contoh penelitian, kualitatif, interpretatif. Nanti kalian bisa lihat sendiri di di judulnya, atau kalian cari di internet juga ada. Tapi ini tahunnya udah lama. Oke, boleh juga error treatment, respon guru terhadap kesalahan siswa. Pada saat kapan kesalahan siswa diberikan perhatian? Apa yang harus dilakukan terhadap kesalahan siswa? Mengapa kesalahan siswa harus diberikan penanganan? Seberapa efektifkah peer assessment dan self-assessment? Sejauh apa siswa mengikuti respon guru terhadap kesalahan yang dilakukan oleh siswa? Ini juga bisa jadi topik. Oke. Student-student interaction. Jadi kalau misalnya kalian mau meneliti tentang interaksi guru siswa, dan siswa-siswa telah banyak dilakukan, terutama seiring berkembangnya pembelajaran berbasis komunikatif dan pembelajaran berbasis tugas. Jadi itu namanya student-student interaction. Jadi kalian bisa teliti itu. Oke, misalnya pertanyaan penelitiannya itu bisa apa hubungan input dan uptake. Nanti kalian lihat sendiri ya, input itu yang mana, teorinya gimana, uptake itu gimana. Harusnya udah dapat di second language SLA ya, second language acquisition. Kemudian apa hubungan struktur partisipasi kelas, misalnya kelas besar, kelas kecil kelas, komposisi kelas dengan output pembelajar. Ini juga bisa kalian teliti. Kemudian bagaimana pola interaksi yang termasuk ucapan pembelajar, ini juga. Oke, sampai di situ. That's all from me. Any question? Saya Pak Surya. Ya, ini ada Bu Lia udah masuk. Silakan Bu Lia. Saya cuma mau kasih respon. Paling tidak dari pembahasan Pak Surya tadi saya liatin dulu itu video yang hidup-hidup gitu kan. Paling tidak dari pembahasan Pak Surya tadi kan udah nemu tuh gimana cara cari masalah gitu. Nah, ketika dosen nge-Zoom itu jangan dianggap mendongeng, Dek. Walaupun nanti kalian dapat presentasinya dari Pak Surya. Kalau saya, yang setingkat saya dan mungkin kawan-kawan aja masih taking notes. Ini boro-boro taking notes. Ada yang ngobrol lah, walaupun di mute. Tadi saya perhatiin satu-satu mukanya. Karena apa yang dibilang Pak Surya tadi itu sebenarnya udah jadi modal kalian untuk untuk cari masalah, untuk dapetin problem. Jadi udah ketahuan tadi problemnya itu misalnya bisa cari problem di perangkat pembelajaran, bisa cari problem di treatment oleh guru, bisa cari problem di dalam kurikulum misalnya, atau apapun itu. Tadi saya lihat sepintas saja itu sudah menggambarkan kamu bisa cari problem di mana sih gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang datang ke saya lagi untuk mengajukan judul yang dianya nggak tahu kemana, atau dia sendiri nggak ngerti sama judul tersebut, saya rasa itu keterlaluan. Karena menurut saya itu sudah jelas sekali gitu, apalagi ini saya baru sekali loh ngedengar Pak Surya kuliah gitu. Belum lagi kemarin kan ada research method,
ini seminar, nanti research online juga teaching lagi. Jadi harap di take notes gitu. Gimana Pak Surya? Maaf Pak Surya ya. Maksud saya, Iya. dianggap sebagai suatu input yang sangat berharga. Karena memang itu inti dari pembuatan skripsi nanti gitu loh. Mau cari problemnya gimana Bu? Saya bisa ambil judul di mana aja sih. Jadi nggak perlu bingung-bingung sebenarnya kalau memang udah masuk apa yang Pak Surya bilang tadi. Nah, yang penting yang kalian buat adalah taking notes. Saya bisa ambil masalah di ruang kelas. Di ruang kelas maksudnya di mana? Di pembelajaran guru. Di perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu apa aja? Ada RPS, ada material, ada apa. Ditulis, taking notes. Dan diresapi, jadi mikir gitu. Saya nanti mau problem saya apa? Problem itu nanti berhubungan ke title gitu. Saya cuma mau bilang gitu aja. Jadi walaupun ini kuliah jam 2 siang karena memang jadinya beberapa dari kita kan unit 1, unit 2 tuh ada yang ikut Permatasari, jadi harusnya sebenarnya bisa pagi atau siang, jadi tapi terakhir kami ngambil kesimpulan siang karena pagi juga kita full ya Pak Surya ya. Ya boleh, pagi full. Pagi full gitu. Jadi saya harap dianggap sebagai input yang sangat berharga gitu. Nah, nanti saya akan masuk dari apa yang Pak Surya terjemahkan sebagai tadi form of the research, nanti bakal saya tunjukin outline proposal skripsi di prodi gitu. Jadi nyambung gitu. Sebenarnya yang mau kamu cari nanti di skripsi itu apa sih? Research itu apa sih gitu. Nah, itu nanti jadi bahan saya selanjutnya setelah Pak Surya selesai kuliah setelah ini. Oke Pak Surya, saya rasa itu aja. Ini ada question yang ke Pak Surya tadi, please ignore my respon gitu. Jadi kalian bisa ignore respon saya. Kalau memang ada pertanyaan tentang kuliah Pak Surya tadi, tolong dipertanyakan. Atau silakan. Oke Pak. Oke, jika ada pertanyaan silakan. Sebelum masuk ke materinya Bu Lia. Sir, mau tanya Ya, silakan Irza. Tadi kan di awal itu dengar ada Sir bilang katanya nggak boleh neliti buku novel dalam bahasa Indonesia kan. Tapi kalau misalnya yang kita teliti itu code mixing-nya itu boleh nggak? Jadi kita teliti buku bahasa Indonesia tapi yang ada campuran dalam bahasa Inggrisnya kayak gitu. Ya, bisa aja Irza. Tapi bagusnya sih apa ya? Kalau saya bilang ya, kalau kalian ajukan code mixing, nggak akan diterima. Karena banyak kali udah yang meneliti code mixing. Coba tanya Bu Lia. Jadi untuk kalian itu kita sepakati aja ya hari ini. Untuk semester 6 itu nggak boleh meneliti tentang code mixing. Udah banyak kali. Ya, ada puluhan sudah proposal skripsi yang tentang code mixing. Jadi kalau bisa cari ide lain. Oke deh, Sir. Ya. Thank you, Sir. Oke. Silakan, Erik. Ya, Sir. Tadi kan kalau kita mau buat skripsi kan kita harus nyari masalah dulu kan, Sir. Nah, sebenarnya tadi waktu saya bilang katanya kita flashback waktu SMA, sebenarnya jadi terlintas itu kan ada berbagai macam banyak masalah gitu mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Nah, biasanya kan orang kan kalau membuat research mengenai perbandingan antara dua pihak itu biasanya kan dalam satu sekolah antara kelas ini dengan kelas ini. Nah, kalau misalnya dia buat penelitian itu bagaimana, Sir? Ya, Erik. Suaranya putus. Takes a long time or short time. Erik, coba diulang. Jadi kalau misalnya ya, Sir. Dari mana tadi ya? Jadi kan ini, Sir. Dua kelas. Biasanya kan yang ya antara berbeda satu sekolah tapi yang di kelasnya. Nah, gimana kalau misalnya kita bandingkan sekolahnya gitu, so. Jadi pembelajaran sekolah A dengan sekolah B khususnya dalam bahasa Inggris itu bisa kayak menghasilkan siswa yang bagaimana gitu dalam belajar bahasa Inggrisnya. Karena kan yang di sekolah gitu kan, so. Antara sekolah A dengan sekolah B, dia itu beda gitu
Beda beda kurikulum ya? Unggul gini bahasa Inggrisnya, sekolah B lebih redup gitu. Oke, ya. Sama kurikulumnya, Sir. Kurikulumnya Pertanyaan sama. Erik, kalau kayak gini, it will take long time atau short time gitu, so, atau ini serekomenkan nggak gitu kalau misalnya kita meneliti 2 sekolah gitu? Ya, kalau kita mau lihat, kalau misalnya kalian mau buat untuk skripsi, saya sarankan jangan. Karena kalau kalian bandingkan 2 sekolah, logikanya kalau yang kalian bandingkan itu hanya satu kelas di sekolah A, satu kelas di sekolah B, yang ngapain dibilang itu membandingkan sekolah? Mendingan kita sebut membandingkan kelas. Jadi kalau misalnya memang kalian sebut istilahnya membandingkan sekolah, maka yang harus kalian bandingkan itu berarti minimal itu kelas 1 ada perwakilan, kelas 2 ada perwakilan, kelas 3 ada perwakilan. Di sekolah B gitu juga, kelas 1-nya ada, kelas 2 ada, kelas 3-nya ada. Itu minimal. Itu berarti nanti kita ngambilnya bisa kita sebut cluster sampling. Tapi kalau misalnya di sekolah A kita ambil 1, di sekolah B kita ambil 1, ya jangan, nggak usah kita sebut istilahnya membandingkan sekolah, berarti yang kita bandingkan kelas, gitu, antara kelas A dan kelas B. Jadi sebenarnya tergantung konteks yang ingin kita ambil. Dan kalau misalnya sekolah dengan misalnya minimal 6 kelas, ya pasti akan membutuhkan waktu yang lama, gitu. Kalau misalnya mau kita bandingkan apa yang terjadi, kurikulumnya sama nih. Berarti nanti kita mau lihat treatment gurunya terhadap kurikulum itu. Apakah sekolah A itu gurunya bagus, ngajarnya, itu banyak sekali faktor yang harus kita kontrol. Kan kita nggak tahu nanti kemampuan guru di sekolah A dan sekolah B. Sebenarnya untuk lihat itu aja udah cukup untuk skripsi kalian. Kalian mau lihat di lapangan kalian menemukan ternyata sekolah A lebih bagus dari sekolah B. Nanti kalian mau lihat apa faktor yang membuat itu terjadi. Apakah kemampuan gurunya? Apakah perbedaan tamatan gurunya, satu tamatan universitas A, satu tamatan universitas B, itu nanti bisa jadi variabel penelitian. Jadi kalau saran saya jangan antar sekolah, karena itu terlalu luas. Kalau misalnya nanti setelah tamat S1 kalian jadi peneliti LIPI, atau misalnya selain itu jadi lembaga pendidikan yang fokusnya penelitian, ya boleh, nggak masalah. Gitu Erik. Oke, Sir. Makasih, Sir. Kalau kita meneliti kursus gitu, Sir, pengalaman bimbel atau kursus itu boleh nggak sebelumnya, Sir? Ya, boleh aja. Banyak yang meneliti tentang bimbel gitu, kursus, itu nggak masalah. Tergantung topiknya apa nanti yang akan kalian angkat. Gitu. Oke, Sir. Thank you, Oke. Sir. Yang lain ada? Silakan jika ada pertanyaan. Ada? Sudah jelas ya? Kalaupun kurang jelas nanti silakan baca lagi atau nanti nonton videonya ini saya rekam, nanti akan saya upload ke YouTube. Silakan nanti kalian nonton. Mungkin dari penjelasan tadi itu ada hal yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan di grup. Jadi grup itu 24 jam, silakan mau nanya tentang materi hari ini, materi ke depannya juga nggak masalah. Misalnya nanti malam kalian baca buku, menemukan masalah di dalam bukunya, silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Lia. Silakan Bu Lia. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya bilang tadi, saya mau kasih research outline Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau misalnya Pak Surya kemarin udah kasih yang dalam bentuk bahasa Indonesianya, berikut keterangan, nanti saya kasih bahasa Inggris. Memang mungkin nanti ada slightly perbedaan, tapi secara prinsipal paling nggak kalian ngerti dulu. Jadi yang saya berikan adalah yang secara prinsipal apa sebenarnya yang harus kita cari dalam sebuah research. Jadi paling enggak pemikirannya enggak abstrak gitu loh. Ini kita masuk kuliah research, dapat teorinya, tapi juga langsung dapat on your mind, saya mau buat apa sih gitu. Apa sih yang perlu saya isi? Apa sih yang perlu saya jawab gitu. Nah, itu yang akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah,
untuk apa ya? Oke. Nah, tadi menyambung apa yang Erik tanyakan. Di sini, Erik? Ya. Nah, menyambung dari apa yang Erik tanyakan tadi, gimana kalau misalnya membandingkan kedua sekolah. Nah, hal yang saya tangkap adalah syarat riset untuk skripsi itu, yang pertama adalah doable. Intinya apa? Bisa dilaksanakan. Bagaimanakah judul skripsi yang baik, Bu? Yang bisa dilaksanakan. Kalau judul skripsi kita wow, tapi nggak bisa dilaksanakan, ya sama aja. Jadinya kita akan memerlukan waktu yang sangat panjang dan masalah yang sangat panjang. Seperti Pak Surya bilang tadi, kalau membandingkan dua sekolah, mungkin kita akan kerepotan karena terlalu banyak sampel yang harus kita ambil. Mungkin nanti bisa jadi untuk research S2-nya, gitu, karena misalnya kan paling nggak jadi minimum 6 kelas yang harus diperhatikan, 3 kelas di satu sekolah dan 3 kelas di 2 sekolah, itu udah ada 6 sekolah. Belum lagi variabel yang mungkin menentukan, yang kata Pak Surya bilang tadi, mungkin banyaknya guru yang tersertifikasi, pendidikan guru atau apa. Jadi segala sesuatu faktor, misalnya segala sesuatu faktor yang termaktub di dalam satu treatment itu aja udah bisa sangat berpengaruh terhadap hasil istilahnya hasil apa ya? Hasil treatmentnya mungkin kan tadi hasil independent and dependent variabelnya gitu misalnya. Apa yang kita cari sebenarnya faktornya itu banyak. Jadi selain sampelnya banyak, nanti faktornya juga banyak yang lahir dari situ. Nah, kita nggak pengen terlalu luas, jadi dalam skripsi kamu bisa saja kita simpelkan yang mau kita tuju, masalah apa yang mau kita cari tadi ke judul atau pertanyaan research question yang lebih doable, bisa dilaksanakan seperti itu. So far berarti kita sampai sini udah ngerti kan tentang apa itu research question? Udah semua kan? Siapa yang belum tahu tentang apa itu research question? Research bisa dibilang research problem, research question, problem of the research, itu nama-nama dari pertanyaan. Jadi tiga nama tersebut adalah sebenarnya tentang pertanyaan penelitian. Apa sih yang mau kita cari? Nomor 1, misalnya tadi si Erik mau nyari bagaimana perbandingan antara dua sekolah tersebut. Nah, itu adalah research question nomor 1. Nomor 2, apakah faktor-faktor menyebabkan perubahan tersebut? Itu nomor 2. Jadi memang real berupa pertanyaan dan akan dijawab di bab 4-nya. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya Pak Surya tadi menjelaskan secara teori research-nya, maka saya pada perkenalan introduction ini langsung ngomongin ke outline-nya. Oke. Saya share screen. Oh, belum bisa buka ya? Bentar ya, saya buka dulu. Nah, sebelum saya buka, udah tahu kan? Tadi udah tahu ya research question. Udah paham ya paling nggak apa itu research? Apa itu research? Research itu sebenarnya systemic inquiry. Systemic inquiry, dicatat aja. Systemic inquiry. Inquiry itu bisa pertanyaan. Systematic inquiry. Jadi pertanyaan yang dijawab secara sistematik.
namanya aja udah sistematik, berarti saya jelas maksudnya. Oke. Systematic inquiry, namanya aja udah pertanyaan tapi dijawab secara sistematis. Sistematis itu sangat tersusun. Makanya pertanyaan tadi harus dijawab dengan sangat tersusun. Sangat sangat sistematis. Nah, saya akan share screen paling enggak. Screen